Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hello Delvers. Di video kali ini Tamara Delv akan langsung membahas mengenai sejarah dari tragedi penerbangan maskapai Atlantic Airways 670. Bagaimana mungkin sebuah pesawat yang seharusnya berhenti di runway tapi tiba-tiba berhenti di pinggir jurang. Kita take off ke kronologi. Ada dua orang pilot yang bertugas dalam penerbangan Atlantic Airways 670. Yang pertama adalah seorang kapten berusia 34 tahun bernama Niklas Jurhus. Beliau telah mengumpulkan 5.000 total jam terbang. Dan ada seorang first officer berusia 38 tahun bernama Jacob Ewald dan telah mengumpulkan 1.000 total jam terbang. Sementara itu pesawat yang terlibat dengan tragedi penerbangan 670 sendiri adalah sebuah pesawat British Aerospace 146 yang dibuat pada tahun 1987. Pesawat ini merupakan pesawat bermesin 4 dan pada saat tragedi terjadi telah mengumpulkan 38.828 total jam terbang. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2006 atau di hari kecelakaan, sebuah perusahaan menyewa pesawat, yaitu pesawat British Aerospace yang kemudian dioperasikan oleh maskapai Atlantic Airways dengan nomor penerbangan 670. Pesawat itu dijadwalkan untuk berangkat dari Bandara Sola, Norwegia dengan beberapa pekerja di dalamnya dan terjadwal untuk singgah di Bandara Stord Sorstokken untuk membawa beberapa pekerja. Setelah itu, pesawat tersebut akan melanjutkan penerbangannya menuju ke Bandara Molde Or. Penerbangan 670 mulai meninggalkan Bandara Sola pada pukul 7:15 pagi waktu setempat. Setelah pesawat itu mengudara, pesawat mulai mendaki hingga ke ketinggian 10.000 kaki. Di leg pertama ini, kapten yang bertugas sebagai pilot penerbang dan penerbangan menuju ke Bandara Stord akan ditempuh kurang lebih selama 15 menit. Sebuah perjalanan yang cukup singkat. Setelah pesawat itu terbang beberapa saat, karena jaraknya semakin dekat dengan bandara tujuan, maka kemudian kedua pilot memutuskan untuk memulai penurunan. Di sana first officer mulai menghubungi ATC bandara tujuan untuk menanyakan update kondisi cuaca. Dikatakan saat itu kondisi cuaca baik. Sedikit informasi, Bandara Stord Sorstokken sendiri adalah sebuah bandara yang terletak di sebuah pulau dan memang berada di dataran yang tinggi. Bandara ini berada di antara tebing bebatuan yang curam, sehingga sedikit saja kesalahan yang dibuat oleh pilot bisa membuat pesawat itu berakhir di air. Kembali ke penerbangan 670. Ketika pesawat British Aerospace itu semakin dekat jaraknya dengan bandara, kemudian ada informasi kemungkinan adanya tailwind di runway 15. Padahal sesuai dengan rencana penerbangan 670 itu seharusnya mendarat di runway 15. Karena ada kekhawatiran dari sang kapten sehingga kapten memutuskan untuk mengalihkan pendaratan ke runway 33. Informasi itu disampaikan kepada ATC dan izin diberikan oleh ATC dengan visual approach. Sekitar 5 menit lagi, pesawat British Aerospace milik penerbangan Atlantic Airways itu akan mendarat. Kecepatan pesawat sekitar 112 knot. Pilot mulai memasuki waktu yang sibuk, di mana mereka harus mengkonfigurasi pesawat. Mereka harus mengatur kecepatan, ketinggian, mengatur flaps ke-20, menurunkan roda pendaratan, dan sampai saat itu semuanya masih terlihat normal. Pesawat semakin dekat, jarak untuk mendarat hanya sekitar 1 menit lagi. Menurut kedua pilot, kondisi pendaratan saat itu stabil. Kemudian pada pukul 7:30 pagi waktu setempat, akhirnya pesawat British Aerospace 146 itu mulai touchdown di runway. Ketika pesawat itu mulai mendarat, kedua pilot mengatur spoiler. Tapi ternyata tiba-tiba mereka mulai mendengar bunyi peringatan. First officer mengindikasi bahwa spoiler tidak bisa diaktifkan pada saat proses pendaratan itu. Adanya masalah pada proses pendaratan penerbangan 670 ini juga mulai dirasakan para penumpang. Karena hal yang seharusnya terjadi ketika pesawat touchdown di runway adalah kecepatannya semakin berkurang. Namun pada penerbangan 670 kecepatannya justru tetap dan pesawat itu terus meluncur dengan sangat cepat di runway. Pilot lantas mencoba untuk melakukan pengereman terhadap pesawat itu, tapi ternyata kecepatan pesawat tidak kunjung melambat.
Kapten sampai berteriak, "Berhenti, berhenti, berhenti!" Tapi pesawat itu tetap terus meluncur di runway. Karena kecepatan pesawat itu tidak kunjung melambat, maka akhirnya Kapten mengambil sebuah keputusan ekstrim di mana Kapten langsung membelokkan pesawatnya ke kanan, kemudian membelokkan lagi posisi pesawat itu ke kiri, berharap agar kecepatan pesawat berkurang. Tapi ternyata upayanya tetap sia-sia. Pesawat itu terus meluncur dengan sangat cepat. Karena pesawat tidak bisa berhenti ketika mereka sudah berada di ujung runway, maka kemudian hidung pesawat mulai menukik. Dengan sangat cepat, pesawat yang berada di ujung runway itu jatuh dan menyusuri bagian tebing-tebing berbatu di sekitar runway. Saat itu pesawat kemudian berguncang dengan sangat hebat karena mereka mulai menuruni tebing bebatuan yang terjal. Bukan hanya karena bebatuan, tapi pesawat itu juga mulai menabrak pepohonan. Situasi menjadi sangat menakutkan di dalam penerbangan itu. Terlebih lagi, posisi pesawat yang terus turun dengan sangat cepat membuat para penumpang panik. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa penerbangan selama 15 menit ini akan berakhir menakutkan. Para penumpang ini semakin takut karena selain pesawat itu turun dengan sangat cepat, pesawat bergetar dan bagian kanan dari mesin pesawat itu terbakar. Pesawat akhirnya berhenti. Pesawat itu berhenti karena tersangkut di antara pepohonan. Sementara itu layanan kedaruratan yang berada di Bandara Stord langsung menuju ke runway di mana penerbangan 670 telah menghilang dari runway. Setelah pesawat itu berhenti, kedua pilot selamat. Mereka langsung memeriksa emergency checklist, berharap mereka bisa melakukan prosedur setelah pesawat itu mengalami kecelakaan. Nah, hal pertama yang harusnya dilakukan oleh first officer dan captain adalah tentu mematikan keempat mesin pesawat. Nah, lantas kemudian captain meminta kepada first officernya untuk memberi pengumuman kepada seluruh penumpang untuk evakuasi. Tapi ternyata intercomnya tidak berfungsi. Maka first officer memutuskan untuk langsung memberikan pengumuman dengan keluar dari kokpit. Tapi nyatanya pintu kokpit macet. Sehingga para penumpang yang ketakutan di kabin penumpang ini semakin bingung apa yang harus mereka lakukan. Terlebih lagi, sayap pesawat ini mulai terbakar dan kobarannya mulai membesar. Maka kemudian upaya yang dilakukan oleh para penumpang untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing adalah mereka menuruni pesawat dalam posisi miring, berharap pintu bagian depan menjadi tempat keluar dari mereka. Tapi ternyata pintu bagian depan itu terblokir, sehingga mau tidak mau para penumpang ini yang sudah dalam kondisi luka-luka harus memanjat ke bagian belakang pesawat yang posisinya sudah ada di atas. Nah, dengan cukup sulit akhirnya para penumpang ini mulai bisa keluar satu persatu. Tapi berbeda dengan kedua pilot. Kedua pilot ini justru mengalami kendala di mana mereka tidak bisa mematikan mesin nomor 2 karena api berkobar semakin besar dan ada kekhawatiran pesawat itu akan meledak. Maka yang dilakukan oleh kedua pilot adalah berusaha untuk menyelamatkan diri mereka. Namun pintu kokpit terblokir atau macet, tidak bisa terbuka. Sehingga kemudian yang dilakukan oleh captain dan first officer saat itu adalah mereka harus keluar dari kokpit dengan cara memecahkan kaca jendela pesawat. Ketika salah seorang penumpang ini sedang memanjat tebing batu, kemudian salah seorang pemadam kebakaran melihat posisi jatuhnya pesawat. Nah, para penumpang ini kemudian dijemput satu persatu dibawa ke fasilitas medis terdekat. Namun tim evakuasi akhirnya melaporkan dari 16 orang penumpang yang ada di dalam penerbangan itu, 4 diantaranya meninggal dunia, sisanya selamat. Karena kobaran api yang membakar pesawat ini sangat besar, bahkan layanan kedaruratan harus memadamkan api selama 2 jam. Dalam beberapa jam setelah terjadinya kecelakaan, Biro Investigasi Norwegia tiba di lokasi kecelakaan. Beberapa informasi awal yang diterima oleh Biro Investigasi Norwegia adalah pesawat itu tergelincir di runway, kemudian 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Mengetahui informasi itu, maka tim investigasi mencari penyebab kenapa pesawat itu tidak bisa berhenti tepat di runway. Saat dilakukan penyelidikan pada bagian-bagian pesawat, sebagian besarnya ternyata telah hangus terbakar. Sementara itu, black box juga ditemukan dalam kondisi terbakar, dan untuk bisa memulihkan data-datanya maka mereka harus mengirim ke Inggris. Karena black box tidak bisa langsung dianalisis, maka satu-satunya petunjuk menurut tim investigasi saat itu
adalah runway. Karena menurut tim investigasi, ketika pesawat itu berada di runway-nya dalam kondisi lembab. Saat dilakukannya penyelidikan di landasan pacu atau di runway, ada sesuatu yang aneh menurut tim investigasi. Selain ditemukan kondisi runway dalam keadaan lembab, mereka juga tidak menemukan adanya garis-garis atau alur untuk air. Karena biasanya di bandara-bandara modern, mereka akan membuat jalur air sehingga air tidak menggenang di runway. Menurut investigator, mereka melihat adanya detail yang meresahkan tentang permukaan runway yang lembab. Hal itu bisa saja membuat pesawat menjadi overshoot sehingga tragedi penerbangan 670 terjadi. Tapi kemudian tim investigasi mengalihkan dulu perhatiannya atau penyelidikannya pada hal lain. Karena menurut laporan pilot yang mendaratkan pesawatnya 25 menit sebelum penerbangan 670, ia menceritakan atau memberikan keterangan bahwa runway saat itu tidak basah, hanya lembab saja. Dan pesawatnya bisa mendarat dengan selamat. Keterangan lain ternyata didapatkan dari pemadam kebakaran yang melihat pada saat proses penerbangan 670 itu berada di runway. Ia melaporkan bahwa sayap sebelah kanan dari pesawat itu mengeluarkan asap putih yang cukup tebal. Karena ada keterangan itu, maka tim investigasi mulai menduga adanya masalah pada spoiler. Mengutip dari Aircrash Investigation, pesawat British Aerospace 146 ini memiliki 6 spoiler yang harus diatur pada saat proses pendaratan. Tapi tentu saja untuk memastikan apakah ada kerusakan pada spoiler, mereka harus memeriksa spoiler yang ada di pesawat. Tapi faktanya, spoiler di pesawat itu merupakan salah satu bagian yang hangus terbakar. Ketika tim investigasi kembali ke reruntuhan pesawat, mereka menemukan aktuator dalam kondisi tidak rusak atau tidak terbakar. Aktuator sendiri adalah alat yang menggerakkan spoiler. Nah, setelah melakukan penyelidikan pada aktuator, mereka menemukan fakta bahwa spoiler tidak diaktifkan dalam proses pendaratan. Investigator kembali lagi menyimpan informasi mengenai spoiler yang tidak aktif. Mereka mengalihkan lagi penyelidikannya pada tailwind. Ada laporan tailwind dari para pilot dan juga dari ATC yang saat itu bertugas. Kemudian tim investigator mencoba untuk mengambil data penerbangan 670 dan mencoba di sebuah simulator untuk memastikan apakah tailwind dan tidak aktifnya spoiler dapat membuat pesawat itu mengalami overshoot. Namun ternyata setelah data itu dicoba di sebuah simulator, tim investigasi berkesimpulan meskipun spoiler tidak aktif kemudian terjadi tailwind, saat itu seharusnya pesawat tetap harus berhenti di tengah runway. Tim investigasi kembali lagi ke runway untuk menemukan petunjuk lain karena menurut mereka beberapa hal ini tidak membuktikan penyebab dari tragedi penerbangan 670. Ketika investigator mencoba untuk melihat reruntuhan pesawat sekali lagi, ternyata mereka menemukan bagian roda pendaratan pesawat yang tidak rusak. Namun ternyata mereka melihat bannya meleleh. Hal itu seperti menunjukkan kepada investigator bahwa mungkin saja ban dari pesawat itu slip. Terlebih lagi investigator memang menemukan tanda bekas ban slip di runway yang warnanya memudar, seperti terkena uap. Rekaman CVR akhirnya pulih kemudian mulai dianalisis oleh investigator. Mereka mencoba mendengarkan suara-suara lain yang mungkin terekam di CVR. Hasilnya ternyata mereka menemukan bahwa spoiler diaktifkan oleh pilot. Kemudian penyelidik mempelajari sistem pengereman darurat di pesawat British Aerospace 146. Namun dari hasil penyelidikannya ternyata pesawatnya tidak memiliki perlindungan anti-slip. Maka kemudian setelah rangkaian informasi yang ditemukan oleh investigator itu lengkap, mereka mulai menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan 670. Saat itu pesawat British Aerospace 146 milik Atlantic Airways dengan nomor penerbangan 670 mendarat di runway yang lembab. Kemudian adanya tailwind memberikan dorongan lebih pada pesawat yang sedang mendarat. Kapten mencoba untuk mengaktifkan spoiler, tapi ternyata spoiler itu tidak terbuka. Karena spoilernya tidak terbuka, maka yang dilakukan oleh kapten adalah berusaha mengaktifkan emergency brake dan disitulah roda pesawat slip. Satu hal yang dipelajari oleh investigator dari tragedi penerbangan 670. Mereka percaya ketika sebuah pesawat mendarat di runway yang basah, kemudian spoilernya tidak aktif dan adanya tailwind tetap akan membuat pesawat itu berhenti tepat di tengah runway jika tidak ada masalah pada emergency brake. Namun apapun yang terjadi pada penerbangan 670 itu, tetap saja kedua pilotnya tidak pernah mengetahui dan tidak pernah diberikan pelatihan mengenai kondisi-kondisi seperti itu, di mana ketika mendarat terjadi hydroplaning, kemudian juga spoilernya tidak aktif,
dan saat itu terjadi tailwind. Pilot tidak pernah dilatih mengenai hal itu, sehingga mereka tidak bisa merespon dengan tepat. Tidak diketahui secara jelas apa sebenarnya yang membuat spoiler tidak aktif. Salah satu dugaan yang paling kuat adalah kemungkinan rusaknya tuas spoiler di ruang kokpit. Dan kemudian diketahui juga bahwa pada saat Kapten memilih pengereman darurat, sistem pengereman anti-lock dinonaktifkan. Pemilihan ini menyebabkan rem terkunci sepenuhnya, sehingga saat terjadinya hydroplaning, ban menjadi sangat panas akibat gesekan gaya dan air di permukaan landasan pacu yang lembab. Nah, air itu kemudian menguap menjadi uap dan secara efektif menyebabkan ban mengapung di atas bantalan uap permukaan landasan pacu. Hal itu mengurangi kemampuan pengereman pada pesawat. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh AIBN atau Biro Investigasi Norwegia, mereka menyerukan agar pelatihan diberikan kepada pilot mengenai kondisi-kondisi darurat yang sebelumnya belum pernah terjadi, seperti kasus penerbangan 670. Sejak jatuhnya penerbangan 670 di tebing yang berbatu, maka perubahan penting dilakukan untuk membuat pendaratan di Bandara Stord lebih aman. Landasan pacu setelah itu dibuat lebih panjang, kemudian juga alur atau jalur air dibuat di runway. Hal itu dilakukan agar air dapat mengalir ke tempat lain sehingga runway tidak akan banjir atau basah. 1 tahun setelah tragedi yang dialami penerbangan 607, maskapai Atlantic Airways tidak lagi mendaratkan pesawatnya di Bandara Stord. Nah, itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai penerbangan Atlantic Airways 670. Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain 3 komen kalian masih dari kisah pesawat Super Airjet ya. Yang pertama adalah dari Kak Toronto CND. Bagus sekali Super Airjet, saya juga pernah naik Super Airjet dari Jakarta ke Batam. Walaupun cuma sekali naiknya tapi saya merasa sangat nyaman. Super Airjet, saya berharap Super Airjet bisa buka rute internasional ke Singapura dan Kuala Lumpur. Menambah rute internasional juga. Semoga itu semua bisa terwujud di maskapai Super Airjet. Amin, amin ya, itu doa kita bersama. Kemudian dari Kak Luhung Wiyadi. Paling demen pramugari Super Airjet, pakaiannya modis dan gaul banget. Nggak terlalu formal, berani tampil beda, sukses terus untuk Super Airjet Airlines. Sukses juga buat Mbak Tamara. Amin, terima kasih. Satu lagi dari Khairul Hamid. Pernah dong Maret 2022 Padang ke Jakarta, maskapai LCC tapi tampilannya elit, nyaman dengan super crew yang ramah dan milenial sekali. Terima kasih SAJ, semoga ketemu lagi di penerbangan berikutnya. Wih, banyak banget ternyata support untuk maskapai baru ini ya. Semoga di tahun-tahun ke depan mulai dibuka rute internasional. Amin. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton, yang sudah komen juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kira-kira next episode aku bahas apa ya? Kalian boleh ngasih saran aku di kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Di subscribe jangan lupa. Kecelakaan. Sebuah pesawat menyewa Satu hal yang dipelajari oleh investigator dari tragedi ini adalah ketika runway basah, kemudian